Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah, Garuda Nusantara dengan NPM 22100. Di sini saya akan membacakan buku mengenai sejarah filsafat barat. Yang pertama, bab 1, lahirnya peradaban Yunani. Di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, dan yang kemudian menyebar ke negeri-negeri sekitarnya. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunanilah yang menyempurnakannya. Yang mereka capai dalam bidang seni dan sastra sudah lazim diketahui, namun yang mereka lakukan dalam bidang yang murni intelektual bahkan lebih luar biasa. Mereka menemukan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Mereka yang pertama kali menulis sejarah histori yang berbeda dari sekedar tariks. Mereka melakukan spekulasi bebas tentang hakikat dunia dan tujuan hidup tanpa terbelenggu oleh paham-paham kolot yang diwarisi. Peristiwa itu amat mengherankan sehingga sampai saat ini pun banyak orang yang puas dengan terbengong-bengong saja dan membicarakan kejeniusan bangsa Yunani itu berdasarkan mistik. Akan tetapi tidaklah mustahil untuk memahami perkembangan di Yunani itu secara ilmiah, dan memang itulah yang terpenting. Filsafat diawali oleh Thales yang untungnya bisa dilacak masa hidupnya berdasarkan fakta. Ia pernah meramalkan terjadinya gerhana matahari yang menurut para astronom terjadi pada tahun 585 SM. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang semula tidak terpisah dengan demikian lahir bersama di awal abad ke-6 SM. Lantas, apa yang berlangsung di Yunani dan negeri-negeri sekitarnya sebelum masa ini? Jawaban apapun dalam batas tertentu pasti bersifat dugaan, tetapi arkeologi di abad sekarang ini telah menyumbangkan pengetahuan yang jauh lebih kaya daripada memiliki nenek moyang kita. Seni tulis-menulis ditemukan di Mesir kira-kira tahun 4000 SM dan di Babilonia tak lama kemudian. Di masing-masing negeri itu tulisan bermula dari gambar-gambar objek yang diacu. Gambar-gambar itu dengan cepat mengalami konvensionalisasi sehingga kata-kata lantas ditampilkan dengan ideogram seperti yang masih terdapat di Cina. Dalam jangka ribuan tahun, sistem yang bertele-tele ini berkembang menjadi tulisan alfabet. Awal perkembangan peradaban di Mesir dan Mesopotamia berkaitan erat dengan kawasan-kawasan Sungai Nil, Tigris dan Efrat yang mendorong pertanian tumbuh pesat dan sangat produktif. Dalam banyak hal peradaban itu berupa dengan peradaban yang ditemukan orang-orang Spanyol di Meksiko dan Peru. Ada raja yang disembah dan memiliki kekuasaan despotis di Mesir. Semua tanah adalah milik raja. Ada kepercayaan yang bercorak politeistik dengan satu mahadewa yang memiliki hubungan erat dengan raja. Ada aristokrasi militer serta aristokrasi kaum pendeta. Aristokrasi pendeta ini seringkali dapat mengambil alih kekuasaan raja. Jika sang raja lemah atau terlibat dalam perang yang berlarut-larut, golongan pengolahan tanah adalah para budak yang dimiliki raja, golongan bangsawan atau para pendeta. Terdapat perbedaan penting antara teologi Mesir dan Babilonia. Perhatian bangsa Mesir lebih bertuju pada soal kematian, dan mereka percaya bahwa jiwa orang mati turun ke dunia bawah di mana mereka diadili oleh Osiris sesuai dengan cara kehidupannya di dunia. Mereka pun percaya bahwa pada akhirnya jiwa akan kembali ke tubuh. Inilah yang mengilhami pembuatan mumi dan pusara-pusara batu yang elok.
Piramid-piramid dibangun oleh para raja di penghujung milenium ke-4 SM dan di awal milenium ke-3 SM. Sesudah masa ini, peradaban Mesir kian mengalami pendangkalan sementara dan konservatisme agama menghambat kemajuan. Kira-kira tahun 1800 SM, Mesir ditaklukkan oleh salah satu suku bangsa Semit bernama Hyksos yang menguasai negeri itu selama kira-kira 2 abad. Mereka tidak meninggalkan bekas permanen di Mesir, namun keberadaan mereka tentu telah mendorong tersebarnya peradaban Mesir ke Syria dan Palestina. Dibandingkan Mesir, Babilonia mengalami perkembangan yang lebih syarat peperangan. Pada mulanya, ras penguasa bukanlah Semit tetapi Sumeria, yang asal-usulnya tidak diketahui. Mereka menciptakan abjad baku cuneiform yang kemudian diambil oleh bangsa Semit yang menaklukkan mereka. Ada suatu periode di mana terdapat sejumlah kota yang masing-masing berdiri sendiri dan saling memerangi, namun akhirnya kota Babilonia yang unggul dan membangun sebuah imperium dewa-dewa disesembahkan. Kota lain diturunkan derajatnya, sedangkan Marduk, dewa kota Babylon, menempati posisi seperti yang nantinya dipegang Zeus dan susunan dewa-dewi Yunani. Peristiwa serupa pun pernah terjadi di Mesir pada masa yang jauh lebih dini. Agama Mesir dan Babilonia sebagaimana kepercayaan kuno lainnya pada dasarnya berupa kultus kesuburan. Bumi adalah betina, matahari jantan, lembu jantan. Lazimnya dianggap perwujudan kesuburan pria sehingga dewa-dewa lembu banyak dipuja di Babylon. Ishtar adalah dewi bumi yang tertinggi, kedudukannya di antara dewi-dewi lain di seluruh Asia Barat. Bunda yang agung dipuja dengan pelbagai nama ketika bangsa Yunani yang menduduki Asia kecil mendirikan kuil untuk memuliakannya. Mereka menyebut sang dewi itu Artemis dan mengambil alih kultus yang telah ada. Inilah asal-muasal Diana, dewi bangsa Efesus. Agama Kristen mengubahnya menjadi Maria sang perawan, dan adalah konsili Efesus yang mengukuhkan gelar ibunda Tuhan yang bagi Bunda Maria. Ketika agama memiliki kaitan erat dengan pemerintahan suatu imperium, maka motif-motif politik memberikan banyak andil dalam mengubah ciri-ciri primitif agama itu. Dewa atau dewi pun dikaitkan. Dengan negara, dan mereka bukan hanya harus menganugerahkan panen yang berlimpah tetapi juga kejayaan dalam peperangan. Kasta pendeta yang kaya menyempurnakan ritual dan teologi, menyusun dewa-dewi dan berbagai bagian imperium itu menjadi suatu rangkaian. Berkat kaitannya dengan pemerintahan, dewa-dewi pun lantas dikaitkan dengan moralitas. Para penyusun undang-undang menerima kode-kode hukum dari dewa tertentu, sehingga seorang pelanggar hukum bisa dicap sebagai orang murtad. Kode hukum tertua yang masih dikenal saat ini adalah kode Hammurabi, Raja Babilonia, kira-kira tahun 2100 SM. Ini adalah kota menurut sang raja diberikan oleh dewa Marduk kepadanya. Kaitan agama dengan moralitas berkembang kian erat di sepanjang zaman kuno. Berbeda dengan Mesir, agama orang Babilonia lebih mengutamakan kesejahteraan di dunia ini daripada kebahagiaan di dunia nanti. Ilmu sihir, pernujaman, dan astrologi, meski bukan suatu yang khas Babilonia, lebih banyak dikembangkan di sini daripada di tempat-tempat lain. Dan terutama lewat Babilonia lah tradisi itu tetap bertahan sampai ke zaman antik selanjutnya. Dari Babilonia pun lahir beberapa hal tergolong ilmu pengetahuan. Pembagian hari menjadi 24 jam dan lingkaran menjadi 360 derajat. Juga ditemukan siklus gerhana yang kemungkinan terjadinya gerhana bulan bisa diramal
dengan tepat, dan gerhana matahari dengan beberapa perkiraan sebagaimana kita lihat nanti. Pengetahuan bangsa Babilonia ini sampai ke tangan Thales. Peradaban Mesir dan Mesopotamia berdasarkan pertanian, sementara kehidupan bangsa-bangsa sekitarnya pada mulanya adalah sebagai pengembala. Kemudian muncullah unsur baru seiring dengan perkembangannya. Perniagaan yang ada awalnya hampir sepenuhnya dilakukan secara bahari sampai kira-kira tahun 1000 SM. Senjata-senjata demikian dari perunggu, dan bangsa-bangsa tidak menemukan logam itu di wilayahnya sendiri, terpaksa harus mendapatkannya lewat dagang atau perompakan hanyalah jalan pintas. Sementara dan bila kondisi sosial dan politik cukup stabil, perdagangan terbukti lebih menguntungkan. Dalam bidang perdagangan yang menjadi pelopor agaknya adalah Pulau Kreta selama kira-kira 11 abad kurang lebih, dari tahun 2500 SM sampai 1400 SM. Suatu budaya artistik yang maju yang disebut budaya bangsa Minos berkembangnya di Kreta. Unsur-unsur seni Kreta memberi kesan keriangan dan kemewahan yang nyaris dekaden, sangat bertolak belakang dengan kuil-kuil Mesir yang muram dan menyeramkan. Perihal peradaban penting ini nyaris tak ada yang diketahui sampai saatnya Sir Arthur Evans dan lain-lain melakukan evakuasi. Yang saya maksud adalah peradaban bahari yang berkaitan erat dengan Mesir, terkecuali selama masa kekuasaan bangsa Hyksos. Berdasarkan gambar-gambar yang dibuat orang Mesir, jelas bahwa perniagaan yang amat maju antara Mesir dan Kreta dilakukan oleh para pelayar Kreta. Perniagaan ini mencapai puncaknya kira-kira tahun 1500 SM. Agama orang Kreta menampakkan kemiripan dengan agama yang Syria dan Asia Kecil, sedangkan dalam seni terdapat lebih banyak persamaan dengan Mesir. Walaupun seni Kreta amatlah orisinal dan luar biasa, hidup pusat peradaban Kreta berada di tempat yang disebut Istana Minos di Knossos, yang mengingat kita akan tradisi-tradisi Yunani klasik. Istana-istana Kreta di luar biasa indah, namun kemudian dihancurkan pada kira-kira abad ke-14 SM. Mungkin oleh para penyerbu dari Yunani. Kronologi sejarah Kreta disusun berdasarkan benda-benda peninggalan Mesir yang ditemukan di Kreta serta benda-benda dari Kreta yang ditemukan di Mesir. Secara keseluruhan, pengetahuan kita bergantung pada bukti-bukti arkeologis. Bangsa Kreta memuja seorang dewi, atau mungkin beberapa dewi, yang dapat dipastikan adalah ratu binatang yang berwujud seorang wanita pemburu, dan mungkin inilah asal-usul Artemis zaman Yunani. Dewi ini atau dewi lainnya juga dianggap sebagai ibu satu-satunya sesembahan yang berjenis kelamin pria selain raja binatang adalah putra sang dewi. Terdapat bukti bahwa orang Kreta mempercayai adanya kehidupan sesudah mati, di mana seperti keyakinan bangsa Mesir, perilaku manusia di dunia akan mendapatkan ganjaran ataupun hukuman. Namun seperti tampak pada kesenian mereka, secara umum orang Kreta adalah bangsa yang riang dan tidak begitu terbebani oleh jenis tahayul yang muram. Mereka menyukai permainan adu banteng, di mana para treador, pria atau wanita, memamerkan ketangkasan akrobatik yang elok. Permainan adu banteng merupakan perayaan religius, dan Sir Arthur Evans berpendapat bahwa para pemainnya adalah kaum bangsawan tertinggi. Gambar-gambar yang masih kita saksikan penuh dengan dinamika, bergerak, dan realisme. Bangsa Kreta menggunakan tulisan berbentuk linear, namun maknanya belum bisa dijabarkan. Di wilayahnya sendiri
Mereka hidup damai sedangkan kota-kota mereka tak tertandingi. Tak disangsikan bahwa mereka lebih mempertahankan diri lewat kekuatan bahari sebelum mengalami keruntuhan. Budaya Minos sudah sempat menyebar ke Yunani daratan kira-kira pada tahun 1600 SM, di mana budaya itu bisa bertahan sampai kira-kira tahun 900 SM melalui tahap-tahap degenerasi yang berangsur. Peradaban Yunani daratan ini disebut peradaban Mycenae, yang bisa dikenali lewat pusara-pusara batu para raja serta sejumlah benteng di puncak-puncak bukit, dan ini menunjukkan rasa was-was yang lebih besar terhadap perang jika dibandingkan dengan kehidupan di Kreta. Pusara-pusara batu maupun benteng-benteng itu pun mengingatkan kita pada tradisi Yunani klasik. Benda-benda seni yang lebih tua di istana-istana adalah memang hasil kecakapan para seniman Kreta, atau sangat mirip dengan corak seni Kreta. Jika ditilik berdasarkan kisah legenda yang samar, peradaban Mycenae adalah seperti terlukis dalam syair-syair Homerus. Ada banyak hal yang belum pasti mengenai bangsa Mycenae. Apakah mereka sengaja membiarkan peradaban mereka ditaklukkan oleh bangsa Kreta? Apakah mereka berbicara dengan bahasa Yunani? Atau apakah mereka sebetulnya adalah ras pribumi yang bermukim di situ lebih dini? Tak ada jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu, namun secara garis besar mereka itu mungkin adalah kaum penakluk yang berbicara bahasa Yunani, dan mereka setidaknya adalah golongan bangsawan yang terdiri dari penyerbu berambut pirang dan dari utara yang membawa serta bahasa Yunani. Bangsa Yunani tiba di Yunani dalam 3 gelombang berturut-turut. Yang pertama adalah bangsa Lonia, kemudian bangsa Aksea, dan terakhir bangsa Doria. Meskipun penakluk bangsa Lonia tampak mengambil alih peradaban Kreta secara lengkap seperti halnya bangsa Roma yang mengambil alih peradaban Yunani nantinya, namun bangsa Lonia disisihkan dan sebagian besar kekuasaannya direbut oleh bangsa Aksea yang menggantikan berdasarkan prasasti Hattite yang ditemukan di Boghaz-Köy. Bisa diketahui bahwa bangsa Aksea telah mendirikan imperium yang besar dan terorganisasi di abad ke-14. Peradaban Mycenae yang telah melemahkan karena peperangan antara Lonia dan Aksea sepenuhnya dihancurkan oleh bangsa Doria menyerbu Yunani yang terakhir. Jika para penyerbu sebelumnya sebagian besar mengambil alih agama Minos, sedangkan bangsa Doria yang mempertahankan agama asli Indo-Eropa, warisan leluhurnya sendiri. Namun begitu, agama zaman Mycenae masih bertahan, terutama di kelas-kelas yang lebih rendah, dan agama Yunani klasik adalah perpaduan antara keduanya. Meskipun uraian di atas tampak masuk akal, harus diingat bahwa sebetulnya kita tidak tahu apakah bangsa Mycenae itu bangsa Yunani atau bukan. Yang jelas kita tahu adalah bahwa peradaban mereka surut dan punah kira-kira pada masa besi menggantikan perunggu, dan bahwa dalam jangka waktu tertentu supremasi bahari beralih ke bangsa Phoenicia. Baik selama masa-masa akhir zaman Mycenae maupun sesudah kepunahannya, sejumlah penyerbu telah hidup menetap dan mengembangkan pertanian, sementara sebagian lainnya terdesak, pertama di pulau-pulau sekitar dan ke Asia Kecil, kemudian ke Sisilia dan Italia Selatan, di mana mereka mendirikan kota-kota yang dikembangkan lewat perdagangan bahari. Di kota-kota bahari inilah bangsa Yunani pertama kalinya memberikan sumbangan baru secara kualitatif, dan peradaban supremasi Athena menjadi belakangan dan berkaitan juga dengan kekuatan angkatan laut. Kawasan Yunani daratan bergunung-gunung dan sebagian besar tandus, tetapi ada banyak lembah-lembah subur dengan akses yang mudah menuju laut. Di antara lembah-lembah itu berdiri gunung-gunung yang menyulitkan saling komunikasi lewat darat. Di masing-masing lembah itu berkembanglah komunitas kecil yang terpisah dengan komunitas lain.
hidup dengan bertani di sekeliling kota yang menjadi pusatnya yang biasanya dekat dengan laut dalam lingkungan demikian. Jika populasi komunitas-komunitas itu kemudian tumbuh melampaui sumber daya internalnya, tak mengherankan jika mereka tak dapat lagi mengandalkan pertanian lantas pergi merantau. Orang-orang dari Yunani daratan itu lantas membentuk koloni-koloni baru, seringkali di tempat-tempat di mana lebih mudah untuk mendapatkan sumber penghidupan daripada tanah asalnya. Jadi dalam periode sejarahnya yang paling awal, orang-orang Yunani di Asia Kecil, Sisilia dan Italia jauh lebih kaya daripada saudara sebangsa mereka di Yunani daratan. Di kawasan-kawasan yang berbeda di Yunani, sistem sosialnya pun amat berlainan di Sparta. Di Sparta, suatu aristokrasi kecil melangsungkan kehidupannya dengan memerah tenaga kaum budak dari ras lain tertindas di daerah-daerah pertanian yang lebih miskin. Pemukimnya terutama terdiri dari kaum petani yang mengolah lahannya sendiri dengan dibantu keluarganya. Namun ketika perdagangan dan industri berkembang kemakmuran, para warga yang merdeka pun meningkatkan dengan memperkerjakan para budak-budak laki di pertambangan dan yang perempuan di industri tekstil di Ionia. Budak-budak itu berasal dari masyarakat barbar sekitarnya dan berdasarkan peraturan semula diperoleh sebagai tawanan perang. Seiring kemakmuran yang meningkat pula pemingitan terhadap kaum wanita terhormat yang pada masa-masa berikutnya tak banyak berperan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Yunani yang beradab, kecuali di Sparta. Terjadi perkembangan yang sangat umum, pertama dari monarki menuju aristokrasi, kemudian penggantian dari tirani ke demokrasi. Raja tidak berkuasa secara mutlak seperti di Mesir dan Babilonia. Mereka dinasihati oleh suatu dewan sesepuh dan tidak bisa melanggar adat tanpa mengindahkan hukum. Tirani tidak selalu berarti pemerintahan yang buruk, namun adalah suatu kekuasaan yang dipegang seseorang yang klaimnya atas kekuasaan tidak berdasarkan keturunan. Demokrasi adalah pemerintahan oleh seluruh warga dengan mengecualikan para budak dan kaum perempuan. Para tiran seperti halnya keluarga Medici pada mulanya mendapatkan kekuasaan karena mereka adalah warga paling kaya di dalam plutokrasinya masing-masing. Sumber kekayaan mereka seringkali adalah kepemilikan atas tambang-tambang emas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa itu filsafat hukum? Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang secara mendalam mempelajari hakikat hukum, tujuannya mengapa hukum ada dan mengapa orang harus tunduk pada hukum. Filsafat hukum juga membahas hubungan antara hukum dan moral serta keabsahan berbagai lembaga hukum. Yang kedua, kalimat mana yang menarik dari hal yang kamu baca? Tirani tidak selalu berarti pemerintahan yang buruk, namun adalah suatu kekuasaan yang dipegang seorang. Kekuasaan tidak berdasarkan kesimpulan dari yang ketiga, kesimpulan dari yang baca, peradaban Yunani kuno menjadi titik awalnya lahirnya filsafat barat, ditandai dengan pergeseran cara berpikir dari mitos, mitologi ke logos, rasionalitas. Orang-orang Yunani mulai mencari penjelasan logis dan sistematis atas alam semesta dan kehidupan. Yang keempat, relevansi filsafat hukum. Dalam konteks ini, filsafat hukum tetap relevan karena membantu mengevaluasi keadilan, dasar moral hukum, serta bagaimana hukum seharusnya diberlakukan dalam masyarakat merubah era digital dan globalisasi. 5. Pendapat mengenai kasus Spelunsen secara filsafat hukum. Kasus ini menunjukkan dilema antara keadilan substansial dan legalistik. Secara filsafat, kasus ini menguji batas antara positisme hukum, tata aturan, dan pandangan naturalis keadilan moral.
Saya cenderung pada pendekatan yang mempertimbangkan konteks moral dan kemanusiaan di balik aturan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.